Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video singkat ini, kita mempunyai sebuah pembahasan yang sangat menarik mengenai sosok Dajjal yang telah diberitakan oleh berbagai agama di dunia dan temuan pesawat canggih yang ada pada peradaban saat ini. Silakan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Kehadirannya menjadi tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman dan tinggal menunggu waktu terjadi kiamat besar. Dajjal adalah kata Arab yang lazim digunakan untuk istilah nabi palsu. Namun istilah Ad-Dajjal merujuk pada sosok penyamar atau pembohong yang muncul menjelang kiamat. Istilahnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal, bahasa Arab untuk Al-Masih palsu. Adalah terjemahan dari istilah Syria Mesiha Degala yang telah menjadi kosakata umum dari Timur Tengah selama lebih dari 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Istilah Mesiha Degala berasal dari kata Antikristos yang merupakan bahasa Yunani. Secara internasional, sosok ini dikenal dengan Dajjal, tanpa menambahkan tata bahasa Arab. Namun istilah Dajjal telah merujuk kepada apa yang dimaksud Ad-Dajjal dalam istilah bahasa Arab, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa turunnya permukaan air danau Tiberias menjadi salah satu tanda kedatangan Dajjal. Saat ini permukaan air danau Tiberias telah mengalami penyusutan. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua, karena masa kemunculan Dajjal semakin dekat. Sedangkan kedatangannya itu membawa fitnah yang besar bagi umat Islam di mana saja mereka berada. Sebagian besar manusia terkena fitnah tersebut. Sang Dajjal saat kemunculannya mengaku sebagai Tuhan dan mengaku sebagai memiliki surga dan neraka. Tidak ada yang mengetahui pasti di mana keberadaannya kini, serta kapan Dajjal akan keluar dan menjadikan semua ini terpenuhi. Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir dalam menyampaikan kebenaran tentang ketuhanan untuk manusia. Setelah banyak nabi sebelumnya yang diutus kepada manusia mengenai ajaran yang sama pada masa lalu dan konsep ketuhanan yang sama, yaitu menyembah Tuhan tanpa perantara apapun. Sudah mengabarkan tanda-tanda alam saat Dajjal akan muncul dan membuat kerusakan di bumi. Begitupun gambaran Dajjal akhir zaman di agama-agama lain yang konsepnya memiliki kesamaan. Karena nabi sebelumnya juga mengabarkan mengenai hal ini. Everybody's here? Yes? What do you guys know about Dajjal? The Antichrist. The big boss. Oh, the big boss. Uh-huh. Yeah, what about him? All the jinn and shayateen All the jinn and shayateen in your world in new world prepare the arrival of the jinn. prepare the arrival of Dajjal, the Yeah. Antichrist. This is a dream of all Satanists in the world. This is a Dream. a dream. Yeah. This is their aim, their goal. Yeah. They're working on it. Yes? The chaos in the world Oh, the disorder, All this the chaos. chaos in the world, all this chaos for the jinn. is for Dajjal. So he will find people crushed and ready to take him as God. Okay, let's get all the jinns preparing the coming of Dajjal. We have a big meeting, very important. Everybody must be here. Menurut tradisi Yahudi, mereka yang hidup pada akhir zaman akan menyaksikan akan dikumpulkannya orang-orang Yahudi di pembuangan ke Israel yang ada secara geografis. Dikalahkannya semua musuh Israel, pembangunan Kenisah di Yerusalem dan dipulihkannya kembali persembahan kurban dan ibadah di Kenisah, dan kebangkitan orang mati atau Tekiat Hametim. Adapun Dajjal dalam ajaran Kristiani, Alkitab menyebutkan bahwa kiamat atau akhir zaman akan diawali dengan kedatangan Kristus yang disertai atau didahului oleh bermacam-macam tanda. Beberapa tanda tersebut diantaranya adalah akan datang Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang, akan datang godaan yang besar yang akan menjadikan banyak orang murtad, ada penganiayaan, saling membenci sehingga keluarga pecah belah dan saling membunuh. Lalu akan ada perang dan kabar perang, kelaparan dan gempa bumi. Maka peradaban dunia ini mulai membentuk dirinya menjadi sebuah sistem Dajjal. Sistem Dajjal adalah sebuah sistem
yang secara diametral bertentangan dengan Al-Minhaj An-Nubuwah, sistem kenabian. Di dalam sistem kenabian, segenap nilai-nilai yang berlaku adalah nilai-nilai Islam. Sementara dalam sistem Dajjal, yang dominan adalah Dajjalic values, nilai-nilai kekufuran. Dajjal adalah makhluk Tuhan yang masih dalam kategori keturunan Nabi Adam alaihissalam alias manusia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal menggunakan sejenis keledai yang khusus yang mempunyai dua telinga yang besar, masing-masing paling tidak sepanjang 30 hasta, bergerak di angkasa dengan awan begitu dekat. Ia dapat menjangkaunya dengan tangannya dan ia berjalan lebih cepat daripada peredaran matahari menuju tempat terbenamnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keledainya Dajjal. Ia memakan batu karang dan segunung asap mendahuluinya, dan orang-orang menaikinya di dalam dirinya, bukan di punggungnya. Dajjal muncul pada saat ada keringanan atau kelemahan di dalam agama dan kurangnya ilmu. Keledai yang ia naiki mempunyai lingkar sepanjang 40 hasta di antara kedua telinganya, atau 100 kaki. Al-Hakim Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, ia memiliki keledai yang ditungganginya, lebar antara dua telinganya 40 hasta. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui beberapa hal yang sangat mengganjal mengenai kisah Dajjal tersebut. Tentu saja pada masanya, yaitu 1400 tahun yang lalu, sebuah definisi yang diutarakan tersebut sungguh tidak masuk akal dan sangat melampaui zamannya untuk bisa memperoleh gambaran tersebut. Bagi orang yang mendengarnya ratusan tahun yang lalu tentu tidak akan mempercayai hal tersebut karena menganggap ini semua hanyalah dongeng semata dan berisikan kisah-kisah kosong saja. Namun setelah peradaban hari ini berdiri, manusia yang tidak lagi mementingkan agama untuk hidup dan banyak yang melebihi batas dalam kaidahnya sebagai manusia, seperti kaum Nabi Lut dan semua peradaban yang telah dimusnahkan Tuhan karena ketidakpercayaan manusia terhadap adanya pencipta. Do you believe in God? Because I'm talking about something that you believe already. Come on, man. My phone's I'm saying I don't reject God, but I don't know if he exists either. Good. Okay, let's go back to this point then. It could be a potential, but no one knows either way. Okay, I'm telling you, I know very certainly. I do. No, I know for a fact you don't. Brother, you haven't even heard my argument. How you say I no? don't need to hear your argument. Wow, subhanallah. You tell me your argument or not, I'm not going to believe it. This is not ignorance. You knew for a fact people who believe in Hamza, you're jumping all over the place. I swear to God, we're all over the place. I'm saying, please, once again I said to you, if you want we can go and speak in private. No, I don't mind. Okay, if you don't mind, then please understand me. Let's both of us put our egos to a side, our whatever to a side. Can I? Nothing about you. But can I? Finding the truth. Right now, I'm going to start to think you're avoiding the question. Hamza, can something come from nothing? If I was avoiding it, Hamza, can something come from nothing? Why would I come here? Hamza, can something come from nothing? Hamza, can something come from nothing? Like you're not letting me give my point. You're not letting me give my point. I'm waiting. Listen. Okay, can you just let me say my point? Please. Look, cause and effect. If it didn't go through there, it wouldn't come to your head. Okay, listen. Let me say my thing. Okay. That you accept that the cause and effect, our understanding of cause and effect, we've got that from induction. Do you accept that? Hamza, can something come from nothing? I talk to brick wall. Listen, Hamza, can something? Listen, you're here, yeah, to bring people to Islam. Hamza, Correct? can something come from nothing? Simple. So surely you'd give me the Hamza, you're playing word games now. Can something? No, come you're from the one nothing? playing word games. Hamza, You're the one arguing can against me something using come from terms. nothing? Hamza, can something come from nothing? Can something come from nothing? No. Induction. Mate, look, let's call it strawberry ice cream. No, call it what you want. 1 second, can it come from Listen, nothing? no matter how much you downplay it, One second. no matter how much you do it, it's not a counter Hamza, argument. we'll let the You understand? We'll let the viewers decide. We're going to carry on because I'm not going to go round. Can something come from nothing? He said no. Can something create itself, Hamza? Can something create itself? Induction, no. It can't. Good, we're moving on. Therefore, if something cannot come from nothing, if something cannot create itself, I'll put this in that. What's the only option, Hamza? Induction. So it's induction. Induction is the only option. So So what does that mean? The way you've concluded. What's the only option, Hamza? Listen.
Hamza, what's the only option? Okay, what I want you to understand is I'm not disputing these in our I'm not going to go there, Hamza. I'm not going to go there. Hamza, what's the conclusion, Hamza? Why can't we just... Hamza, we've been there five times. Surely you can see how stubborn you're being. Hamza, we'll let the viewers decide. It doesn't matter what the viewers think. Hamza. 1.7 billion people believe in Islam. Another 2 billion believe in Christianity. That's irrelevant. That's another point. It doesn't matter what people Hamza, believe. that's irrelevant. No, but we'll talk about that later. You're the one talking about letting the viewers decide. Hamza, it's not about the viewers, it's about you and me. What's that got to do with Islam being 1.7 billion and Christianity 2 billion? Because I'm pointing out that everyone has their own beliefs. Hamza, irrelevant. And everyone has their own understanding. Irrelevant. What does that mean? If it cannot create itself and it cannot come from nothing, what's the only option, Hamza? I don't know, you tell me. It's created. And where did you get... Do you have evidence to rebuke that? Okay, how do you doubt? Irrelevant. It's created. And where did you get... Do you have evidence to rebuke that? Okay, how do you doubt? Irrelevant, Hamza. Dapat kita lihat apa yang telah dijelaskan kepada umat manusia dari masa lalu untuk peradaban yang telah mengenal sebuah definisi yang telah diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir tersebut. Lebar antara dua telinga tidak kurang dari 30 hasta. Satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Memakan api dan mengembuskan asap. Dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Bergerak di angkasa dengan awan begitu dekat. Berjalan lebih cepat daripada peredaran matahari. Ciri keledai Dajjal ini bukanlah ciri keledai biasa, melainkan berupa kendaraan buatan yang memiliki sifat dan nama yang sulit dipahami pada zaman Nabi SAW dulu. Namun ciri-ciri seperti itu dapat kita pahami pada zaman sekarang, 1400 tahun setelahnya. Sehingga keledai Dajjal tersebut merupakan sebuah ciptaan manusia pada masa sekarang dengan berbagai temuan dalam bidang pesawat terbang yang dapat dilakukan untuk mengelilingi dunia. Demikianlah Nabi SAW telah menyebutkan sifat kendaraan Dajjal dalam berpindah tempat yang dipersonifikasikan dengan keledai. Kendaraan tersebut adalah pesawat terbang yang terbang seperti hujan yang dibawa angin. Dari Ubadah bin As-Somit, Nabi SAW bersabda, "Aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak buta sebelah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4320. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Pada akhirnya, jika pemberitaan mengenai kendaraan Dajjal dapat diterima oleh akal sehat kita, maka tentu saja ini merupakan kebenaran yang dapat terjadi kapanpun saat ini. Semua manusia dapat membuka mata untuk peristiwa akhir zaman ini. Who are you? The lasso of Hastia compels you to reveal the truth. Now, who are you? We're a small group of reactionary terrorists. We know that sin has brought on this plague of Why the hostages? You're too late. The countdown's already begun. In a few minutes, 4 city blocks. While the world watches. Dalam hadis sahih dikatakan bahwa yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau Iran, dan jumlahnya adalah 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al-Masih bin Daud. Semua berita akan kedatangan Dajjal begitu sangat nyata dan telah diterangkan hingga sedetail-detailnya. Maka telah banyak kisah yang telah terjadi untuk membuktikan bahwa hal tersebut nyata. Semua informasi ini bukan untuk umat muslim saja, melainkan seluruh manusia, bahwasanya dunia ini begitu kecil untuk sekelompok makhluk yang bernama manusia. Maka Tuhan mana lagi akan disembah jika bukan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta? Jika kamu masih menyembah Tuhan yang salah dan konsep ketuhanan yang salah, maka tinggalkan dan carilah Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.